kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI berharap program magang di rumah rakyat dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang mengikuti program tersebut untuk menyerap ilmu tentang kedewanan dari berbagai perspektif. Program magang di rumah rakyat diharapkan menjadi kesempatan emas bagi para mahasiswa untuk belajar lebih banyak tentang parlemen. Karena legislatif merupakan salah satu dari cabang kekuasaan selain eksekutif dan yudikatif yang wajib diketahui seluruh masyarakat. Program magang di rumah rakyat yang diselenggarakan Setjen DPR RI bekerja sama dengan Mendikbudristek melalui program Kampus Merdeka resmi dibuka. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, mahasiswa yang masuk dalam program magang di rumah rakyat harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap ilmu tentang kedewanan dari berbagai perspektif. Anak-anak belajar sesuatu yang tidak ada di kampus, yaitu kehidupan mengkolaborasikan segala macam kepentingan, mengkolaborasikan segala macam ilmu di satu titik lembaga namanya DPR. Karena di DPR ini ilmunya nggak ada di sekolah, mereka hanya bisa belajar di sini. Dan yang paling menyenangkan menurut mereka, di sini tuh bisa ketemu dengan semua orang, bisa ketemu menteri, bisa ketemu artis, bisa ketemu presiden, walaupun mungkin cuma lewat aja ya. Sementara itu, Revina Sihombing, mahasiswa dari Universitas Udayana, mengaku sangat senang dan bersemangat bisa lolos dalam program magang di rumah rakyat ini dan berkesempatan melihat langsung DPR RI dari sudut pandang yang berbeda. Ada banyak hal-hal penting yang dibahas di ketika rapat DPR seperti itu. Jadi ketika kami sudah ikut serta, mengetahui langsung, melihat langsung, dan ikut serta langsung, jadinya bisa membandingkan perspektif masyarakat itu dengan bagaimana kejadian aslinya seperti itu. Dodi dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Sebagai upaya untuk mengentaskan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, Komisi 11 DPR RI mendorong Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas untuk fokus merancang perencanaan pembangunan nasional serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga negara lainnya. Komisi 11 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian PPN Bappenas dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar 2,1 triliun rupiah. Anggaran tersebut diharapkan bisa mempercepat target rencana kerja, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah menyampaikan, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia belum mengalami penurunan signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Untuk menangani hal tersebut, Menteri PPN diminta untuk lebih serius dan fokus dalam merancang perencanaan pembangunan nasional serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga negara lainnya. Ketika kita turun sejak dulu itu sampai sekarang, relatif tidak ada perubahan yang berarti di tempat kantong-kantong kemiskinan dan pengangguran itu. Di pesisir pantai dan di dataran rendah pertanian bukan perkebunan ya, pertanian, dalam padi misalnya. Jadi tidak ada perubahan yang berarti. Jadi di sini kita melihat perlu perencanaan yang lebih fokus agar bagaimana kemiskinan dan pengangguran itu secara gradual bisa diatasi gitu. Komisi 11 DPR RI terus mendorong Kementerian PPN Bappenas agar menjadi kementerian yang bersih, akuntabel, dan profesional, serta memiliki SDM yang berkualitas. Melalui fungsi pengendalian, Kementerian PPN juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja di seluruh kementerian dan lembaga pada APBN 2024. Andini dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI berharap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman dapat dijalankan oleh instansi bersangkutan, serta adanya sanksi administrasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas pelayanan publik tersebut. Revisi Undang-Undang Ombudsman bertujuan untuk memperkuat kelembagaan Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik
yang selama ini rekomendasi dari Ombudsman masih belum diindahkan oleh instansi lain. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, setidaknya ada 24 poin yang menjadi atensi dalam memperkuat struktur kelembagaan Ombudsman dalam rangka mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Kedepannya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman perlu ditingkatkan levelnya, sehingga wajib dijalankan oleh instansi bersangkutan dan memungkinkan adanya sanksi administrasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas pelayanan publik tersebut. Itu yang sekarang ini dalam undang-undang existing, rekomendasi yang dihasilkan oleh hasil investigasi atas laporan masyarakat itu kan belum wajib untuk dilaksanakan. Nah, sekarang semua hampir meminta supaya rekomendasi itu bersifat wajib. Tapi diksinya apakah kemudian menjadi rekomendasi atau keputusan, karena nanti ada konsekuensinya menyangkut soal sanksi. Tetapi sanksi dalam pengertian bukan sanksi pidana, tapi sanksi administratif. Baik administrasi menyangkut soal kemungkinan demosi dan lain-lain kepada pejabat yang tidak melaksanakan keputusan ataupun rekomendasi dari Ombudsman ataupun seperti apa nanti akan kita rumuskan kembali. Tapi intinya memperkuat Ombudsman bukan menjadikan Ombudsman sebagai lembaga penegak hukum. Perlu ditegaskan bahwa penguatan Ombudsman bukan untuk menjadikan Ombudsman sebagai lembaga penegak hukum, tetapi lebih kepada menjaga aspek pelayanan publik sehingga bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mario Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Light Rail Transit atau lintas raya terpadu terintegrasi di wilayah Jabodebek di Stasiun LRT Cawang, Jakarta pada Senin 28 Agustus yang lalu. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, meski LRT Jabodebek telah beroperasi penuh pada beberapa hari yang lalu, tetapi masih banyak masalah yang dikeluhkan dan manfaatnya
belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. LRT dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit, oleh karena itu DPR RI berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan memperbaiki permasalahan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Moda transportasi lintas rel terpadu atau LRT telah resmi beroperasi sejak 28 Agustus lalu. Presiden Joko Widodo meresmikannya di stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur. Pembangunan LRT merupakan salah satu proyek strategis pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan polusi di ibu kota Jakarta. Memakan waktu pembangunan 8 tahun serta menelan anggaran hingga 32 triliun rupiah. Proyek LRT diharapkan mampu jadi primadona transportasi Jakarta. Jerih payah pemerintah dalam mewujudkan transportasi lintas rel terpadu cukup terbayar dengan antusiasme warga di wilayah Jabodebek. Dalam sepekan terakhir, jumlah penumpang LRT tembus hingga 220.000 atau diperkirakan melayani sekitar 4.500 penumpang per hari. Meski belum menjadi pilihan utama, setidaknya LRT memiliki potensi sebagai transportasi umum yang dapat menyerap banyak penumpang, yang ujungnya untuk mengurangi peredaran kendaraan serta emisi karbon di lalu lintas kota. Hal itu turut ditegaskan Muhammad Aras selaku anggota Komisi 5 DPR RI. Dan pada akhirnya juga berharap bahwa minat masyarakat juga betul-betul bisa berminat menggunakan LRT. Paling tidak bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Apalagi saat ini polusi udara yang begitu tinggi sehingga penggunaan kendaraan umum diharapkan bisa sedikit mengurangi emisi udara di Jakarta. Namun, agenda mengurangi kemacetan dan polusi melalui LRT hanya akan menjadi isapan jempol belaka jika sekelumit masalah yang masih merintangi laju gerbong LRT tidak benar-benar diatasi, seperti kendala listrik mati, keterlambatan perjalanan, serta tinggi pintu tak ideal yang sempat mengganggu kenyamanan penumpang. Menyikapi berbagai kendala yang terjadi, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo meminta pemerintah segera melakukan evaluasi untuk mengoptimalkan pelayanan LRT. Ada keluhan masyarakat, katanya pintunya lebih rendah, itu tolong segera dicarikan sebuah solusi. Dan yang lain, fasilitas-fasilitas yang lain, saya minta diperhatikan mengingat LRT ini kan dibangun dengan biaya yang sangat tinggi. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama. Sayang sekali kalau hal-hal yang demikian itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sementara, menurut anggota Komisi 5 DPR RI, Suryadi Jayapurnama, kurangnya area parkir di beberapa stasiun LRT menjadi salah satu permasalahan yang cukup strategis. Tata letak serta kapasitas lahan parkir dinilai sangat berpengaruh dalam menumbuhkan minat penumpang LRT. Jadi ini kita inginkan kenapa LRT ini dikembangkan, itu meminimalisir atau mengurangi para penumpang menggunakan kendaraan pribadi. Ya. Tapi kalau ternyata parkirnya di situ tidak ada, ya akhirnya kan orang mau parkir tempatnya jauh lalu berjalan kaki, akhirnya mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena waktu tempuhnya yang juga tidak bisa dihemat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut merespon berbagai keluhan masyarakat serta desakan anggota dewan. Tindak lanjut evaluasi dipastikan terus dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait. Ya, kita tidak mengelak bahwa itu masih belum sempurna, tapi saya akan koordinasikan dengan KAI, dengan LEN, dengan INKA, dengan Siemens, supaya itu lebih baik. Saat ini terdapat 158 perjalanan LRT Jabodebek yang dilayani oleh 12 rangkaian setiap hari. Nantinya ada 27 rangkaian LRT yang ditargetkan melayani 137.000 penumpang per hari. Oleh karena itu, berbagai kendala yang terjadi tidak boleh terulang kembali.
Pada akhirnya, target besar mengurangi polusi dan kemacetan dapat benar-benar terrealisasi, bukan sekedar solusi dalam bentuk narasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan nyaris 40.000 situs judi online telah diblokir sejak awal tahun dengan nilai transaksi yang mencapai triliunan rupiah. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran uang dan transaksi judi online mencapai 81 triliun rupiah pada tahun 2022. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Bakri mendorong pemerintah untuk melakukan sinergi dengan negara-negara yang kompeten dan juga menggandeng lembaga penegak hukum dalam memberantas judi online. Selengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami Dadi Ramadan. Baik, pemirsa TVR Parlemen, terkait permasalahan judi online memang sudah menjadi permasalahan yang cukup pelik dan masih sulit ditemukan solusinya. Di mana Wakil Menteri Kominfo di sini menyatakan bahwa sejak awal tahun sudah ada 40.000 situs judi online yang sudah diusahakan diblokir dari Kemenkominfo, namun ternyata mereka masih menemukan cara untuk bisa menjangkau para masyarakat di Indonesia, yang akhirnya ini menjadi suatu permasalahan lagi yang akhirnya berdampak banyak sekali karena banyak juga anak-anak muda yang bisa mengakses dari situs judi online ini. Dan kita akan membahas bersama dengan anggota DPR RI yang bertugas di Komisi 1 DPR RI, Bapak Bakri dari fraksi PAN Dapil Jambi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami. Ini terkait permasalahan dari judi online ini Pak. Kata dari Wakil Menteri Kominfo sendiri sudah menyatakan sudah memblokir 40.000 sejak awal tahun. Namun ternyata masih bisa diakses Pak. Sebetulnya permasalahannya kalau Bapak melihat ini dari mana Pak? Ya, kita memberi apresiasi sangat baik ya, sangat positif kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo ya, yang sudah bisa memblokir sebanyak 40.000 dari awal 2023 sampai bulan ini, dan itu tidak sedikit ya. Nah ini
jangan bergembira, jangan berbangga, ini akan terus, mereka akan selalu berusaha, ya. Hilang satu, timbul 1000. Oleh sebab itu, pemerintah harus betul-betul bisa mendeteksi siapa sih oknum ini, kelompok apa sih ini yang harus dikejar. Sehingga betul-betul bisa mengurangi, memberhentikan saya pikir susah ya. Karena teknologi itu akan selalu berkembang, ya. Dan mereka itu menjadikan sebagai bahan untuk mencari kekayaan ataupun upaya untuk memperkaya diri. Nah ini kan sudah sangat meresahkan ya. Oleh sebab itu kita berharap ke pemerintah melalui Kominfo betul-betul setiap saat harus mengejar ini. Jadi tidak hanya menghapus, tapi mencari orang, siapa sih orang-orang ini yang membuat situs-situs yang begini. Oleh sebab itu kita mengapresiasi dan mudah-mudahan pemerintah selalu berusaha untuk itu. Tapi kan kalau kita melihat Pak, ternyata multiplier effect atau dampaknya ini kan banyak sekali Pak. Sekarang juga banyak siswa-siswa atau anak-anak di bawah umur yang bisa mengakses situs-situs judi online ini. Nah sebetulnya apakah memang nantinya akan ada dibuat regulasi atau semacam regulasi atau aturan yang nantinya bisa menangani permasalahan seperti ini? Karena memang pelik sekali Pak kalau kita lihat Pak. Ya, sudah saatnya saya pikir Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ya, terutama negara-negara yang teknologinya canggih, ya, teknologinya tinggi, yang menciptakan teknologi itu, yang membuat teknologi itu harus bekerja sama, ya, karena ini tidak bisa. Kalau kita hanya sekedar menghapus saja, saya bilang satu kita hapus bisa timbul 1000. Oleh sebab itu bekerja sama dengan negara yang betul-betul mempunyai keamanan teknologi yang begitu sehingga betul-betul tidak akan berkembang pesat ya, artinya kita tidak mungkin bisa menghapus dan ini sudah mengganggu ya. Jadi kalau dulu mungkin kapan mengklik aja mungkin baru bisa kita melihat sesuatu yang aneh-aneh, tapi hari ini kita kadang-kadang melihat sesuatu yang positif, tahu-taunya timbul hal-hal yang negatif. Nah ini akan mengganggu generasi kita, akan mengganggu perkembangan daripada generasi kita oleh situs-situs yang aneh-aneh ini. Sebab itu saya pikir harus dicari, dikejar, bekerja sama, Kominfo bekerja sama mungkin dengan kepolisian ya, BIN dan lain-lain mungkin untuk mengejar. Jadi cari di akar permasalahannya ini orang yang melakukan ini, oknum yang melakukan, perusahaan yang melakukan ini siapa? Tidak hanya cukup dengan menghapus, ya. Menghapus 40.000 atau 400.000 akan timbul lagi karena mereka itu akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang kadang-kadang kita belum tahu, mereka sudah tahu. Jadi kerjasama dengan negara-negara yang berkembang, terutama negara-negara yang mempunyai teknologi IT yang tinggi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Baik, pemirsa, tadi itu pembahasan kami bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI terkait bagaimana situs judi online yang sudah diblokir oleh Kemenkominfo, namun ternyata masih menemukan cara agar bisa digunakan kembali oleh masyarakat di Indonesia. Dan ini memang masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dan tadi anggota Komisi 1 DPR RI juga sudah memberikan tanggapan bagaimana seharusnya pemerintah bisa lebih berkoordinasi lagi antara aparat keamanan dan juga stakeholder terkait untuk bisa menemukan pelaku-pelaku yang mungkin tidak ada di Indonesia atau mungkin adanya di luar negeri, ini untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah dari negara-negara yang berkembang dalam hal teknologi untuk bisa menangkal atau menangkap dari pelaku pemilik dari situs judi online ini. Baik, itu tadi laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Dira Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi,
anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Subki Abdul. Ya, terima kasih rekan Nazia Sudirja dan pemirsa, halo, apa kabar? Bertemu kembali bersama dengan saya Subki Abdul di hari Senin 11 September 2023. Mari kita simak apa saja menjadi headline media online pada sore hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu sesalkan bentrokan di Pulau Rempang. Ketua DPR RI himbau aparat lebih humanis dan juga persuasif. Ini bisa Anda simak di layar kaca televisi Anda di sejumlah media online dari OK News, dari juga dpr.go.id terkait dengan bagaimana Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyayangkan peristiwa bentrokan antara warga dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP, dan juga Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan yang terjadi di wilayah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Terkait dengan hal ini, Puan menekankan perlunya pendekatan secara humanis yang mengedepankan persuasi dengan warga. Bentrokan dipicu oleh penolakan masyarakat adat Pulau Rempang atas pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17.000 hektar. Blokiran dilakukan warga dengan membakar sejumlah ban dan juga merobohkan pohon di akses jalan menuju kawasan Rempang. Meski demikian, petugas tetap memaksa masuk untuk memasang patok dan juga menembakkan gas air mata serta water cannon untuk melerai kericuhan yang membuat siswa-siswa di SD di Pulau Rempang berteriak histeris ketakutan. Dan tak hanya itu pemirsa, sejumlah siswa SMPN 22 yang berjarak 100 meter dari ruas Jalan Trans Barelang juga turut menjadi korban bentrok tersebut. Kita harapkan sekali lagi ini aparat penegak hukum ini bisa bekerja sesuai dengan ataupun juga persuasif dan juga humanis untuk mencegah terjadinya korban jiwa. Berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada sore hari ini yaitu Komisi 9 DPR RI bentuk koalisi bersama lawan DBD. Demam berdarah dengue atau DBD telah menjadi penyakit endemik di tanah air dengan jumlah kasus kematian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda dari Liputan 6, Antara News dan juga dpr.go.id. Sebagai upaya untuk memberantas dan juga mencegah penyebaran DBD, DPR RI melalui Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan membentuk koalisi bersama guna melawan demam berdarah dengue. Terkait dengan hal tersebut, Suirsam juga selaku Ketua Kaukus Kesehatan dan anggota Komisi 9 DPR RI
ini menilai bahwa koalisi antara DPR dengan pemerintah dan juga pihak swasta yang terkait dalam melawan DBD membuat target angka kematian menjadi 0% pada tahun 2030 ini dapat tercapai. Selain itu, pemirsa juga dibutuhkan inovasi dalam menekan infeksi DBD yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dengan penerapan metode Wolbachia. Suirsam juga mendorong pencegahan dan juga penanggulangan DBD melalui vaksinasi karena vaksinasi ini dinilai menjadi krusial dan juga memiliki peran penting. Kita harapkan sekali lagi dengan adanya perang melawan DBD ini, kita harapkan di 2030 bisa angka 0% tercapai ya pemirsa. Itu tadi headline media online pada sore hari ini terkait dengan DPR RI ataupun juga Ketua DPR ini sesalkan bentrokan di Pulau Rempang dan juga Komisi 9 DPR RI bentuk koalisi bersama lawan DBD. Kita kembali lagi ke rekan Nazia Sudirja. Silakan Nazia. Baik, terima kasih rekan Subki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.